Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama channel YouTube Anjar Parmedi, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bengkulu Utara, asal SDIT Ruhul Jadid Bengkulu Utara, dalam materi pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak memiliki potensi dan keunikannya masing-masing yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kodratnya. Definisi pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid atau peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Penilaian yang berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan pengelolaan kelas yang efektif. Perlu diingat, langkah diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Tetapi, dalam melaksanakan pembelajaran diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi harus memperhatikan aspek belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini. Aspek belajar murid yang kedua adalah minat belajar. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pembelajaran untuk menjaga minat mereka. Aspek belajar murid yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian, guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seorang petani dan murid adalah benihnya. Seorang petani tugasnya adalah merawat dan menjaga benih-benih itu. Tentu saja, benih yang tumbuh itu berbeda-beda dalam perkembangannya dan juga berbeda jenisnya. Misalkan, untuk merawat benih jagung tentu akan berbeda dengan merawat benih padi. Seorang petani harus memberikan perawatannya sesuai dengan kebutuhan benih-benih yang berbeda tadi sampai semua berbuah. Guru harus jeli dalam melihat keberagaman kebutuhan siswa. Ada yang lambat, sedang, dan cepat.
Ada yang suka sains, seni, olahraga, memasak, dan lain sebagainya. Ada yang suka belajar dengan cepat melalui penglihatan, pendengaran, atau kinestetik. Semua harus diakomodir dalam proses suatu pembelajaran. Melakukan sebuah perubahan dibutuhkan tekad dan upaya yang keras, konsisten dan berkesinambungan, serta berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan semua pihak. Seorang guru harus mempunyai sebuah visi yang jelas, visi yang berpihak kepada murid, visi yang terukur dan realistis sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing. Melangkah sedikit demi sedikit dan konsisten dilakukan lebih baik daripada berlari namun terus berhenti. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakallah, terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.